Ya, selamat pagi. Berjumpa kembali di channel Salam Tani, praktisi pertanian sekaligus pernah bekerja di perusahaan benih dan pestisida selama 8 tahun. Ya, dalam pengalaman saya di lapangan, saya banyak menjumpai petani-petani yang dalam penggunaan pestisida itu masih kurang tepat. Jadi misalnya dia tanaman terkena jamur, tapi yang disemprotkan itu racun serangga atau insektisida. Nah, jelas kalau yang dilakukan begitu adalah akan hanya membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga, dan membuang-buang uang. Ibaratnya kalau orang itu terkena sakit mencret yang diminumkan paracetamol obat sakit kepala, yaitu tidak nyambung dan hanya bisa-bisanya bikin linglung malahan begitu ya. Nah, jadi pada hari ini saya akan membahas tentang 5 tepat dalam penggunaan pestisida. Jadi yang pertama itu adalah tepat sasaran. Jadi kita harus melihat dulu sasarannya itu apa. Kalau sasarannya rumput ya kita cari racun rumput. Nah, kalau sasarannya jamur ya kita cari racun jamur. Kalau sasarannya serangga kita cari racun serangga. Yang kedua adalah tepat jenis. Jadi setelah kita tahu menemukan racun penyebabnya yang kita mau basmi adalah rumput, ya kita tinggal pilih jenisnya. Mau yang misalnya ini ya, kalau racun rumput misalnya ini. Misalnya kita mau yang mati cepat ya, misalnya ini dalam 1 jam dia hangus, yang berbahan aktif paraquat. Kalau yang matinya mau lambat, kita bisa menggunakan ini, misalnya yang berbahan aktif glifosat. Nah, itu matinya dia pelan, tapi dia membunuh sampai akar. Bisa juga kita misalnya yang selektif, misalnya khusus untuk jagung, ya bisa misalnya dengan ini toh, atau yang lain. Ini hanya contoh saja ya. Saya tidak mengendorse sebuah produk ya. Jadi ini hanya contoh, masih banyak contoh yang lain. Kalau misalnya sasarannya daun lebar ya, misalnya yang begini nih, ini sasarannya untuk daun lebar ya, begitu. Kalau misalnya kita di serangga ya, serangga itu banyak, ada kutu-kutu, ada tungo, ada ulat, ada belalang ya, itu penggunaannya juga masing-masing. Tidak bisa kita misalnya tanamannya kena tungo, kita akan menggunakan yang berbahan aktif misalnya sipermetrin ya. Dia itu tidak mampu, jadi kita harus menggunakan bahan aktif yang memang untuk tungo, misalnya yang berbahan aktif misalnya ini ya, ini misalnya ini yang berbahan aktif abamectin ya. Ya begitu. Yang selanjutnya adalah tepat waktu. Jadi waktu yang tepat itu adalah begini ya, suasananya cerah, tidak hujan, tidak mendung, kayak antara jam, kalau pagi ya bisa antara jam 7 sampai jam 10, kalau sore bisa antara jam 3 sore sampai jam 5 sore. Jadi begitu. Karena itu waktu-waktunya yang biasanya mataharinya tidak terlalu terik dan anginnya tidak terlalu kencang. Lalu yang selanjutnya adalah dosisnya. Dalam penggunaan racun juga dosisnya harus tepat. Jadi misalnya ini, misalnya ya, misalnya ini racun, ini ada tulisannya ya. Ini yang banyak saya kado di petani. Misalnya kalau di sini nih, misalnya ini tulisannya, saya baca saja langsung, 1,2 kg per hektar ya. Nah, banyak petaninya itu tanya ke saya, ini penggunaannya satu tangki berapa sendok, misalnya begitu ya. Kalau namanya dosis itu bukan masalah satu tangki berapa sendok. Kalau misalnya 1 hektar disuruh 1 kilo ya, 1 kilo itu harus dihabiskan. Bukan kita hanya pakai, misalnya saya bilang 2 sendok, tapi bapak-bapak pakainya itu
2 sendok per tangki, lalu hanya 1 hektar hanya 10 tangki. Kalau 1 sendoknya hanya 10 gram, kalau 10 tangki 20 sendok berarti hanya 200 gram. Jelas itu tidak akan mampu. Jadi ya begitu ya. Yang selanjutnya adalah tepat cara. Jadi cara menyemprotnya itu harus tepat. Misalnya yang ada yang disemprotkan ya disemprotkan. Misalnya ini kan rata-rata ini disemprotkan. Lalu ada juga yang ditaburkan ya ditaburkan. Misalnya kalau yang ditaburkan itu yang insektisida butiran begini ya. Ya ini harus ditaburkan. Banyak di petani dalam penggunaan prakteknya itu yang butiran itu dia disemprotkan, yaitu secara efikasi atau kemanjuran pasti tidak akan berhasil dengan baik lah, pasti akan ada kekurangannya. Jadi saya kira untuk hari ini cukup dulu karena saya merekamnya ya sambil jualan, jadi waktunya tidak bisa panjang lebar. Lain kali akan saya bahas secara lebih spesifik di dalam entah itu untuk racun-racun secara khusus atau pupuk daun atau dalam budidayanya. Saya kira cukup sekian dan terima kasih. Jumpa lagi di status-status selanjutnya. Terima kasih.